Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran IPAS untuk siswa kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar mengenai kekayaan hayati Indonesia. Yuk kita simak. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kekayaan hayati Indonesia, pertanyaan hari ini yang ingin Ibu tanyakan, menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Kemudian, apakah setiap daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sama? Mengapa? Lebih jelasnya, mari kita simak. Pernahkah kalian mengunjungi sawah, sungai, laut, atau hutan? Kira-kira makhluk hidup apa saja yang dapat kalian temui di lokasi-lokasi tersebut? Makhluk hidup yang kalian temui di lokasi tersebut merupakan keanekaragaman hayati. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah macam-macam bentuk kehidupan yang mencangkup semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem di suatu wilayah. Keanekaragaman ini meliputi kekayaan spesies atau jenis, genetik, dan ekosistem di suatu wilayah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Sebelum pembahasan mengenai keanekaragaman hayati lebih mendalam, kalian harus memahami beberapa kata yang nantinya akan muncul pada materi keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada hayati. Hayati berkaitan dengan kehidupan atau makhluk hidup. Kedua, spesies, jenis makhluk hidup. Ketiga, gen, bagian kecil dari tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Keempat, genetik. Genetik yaitu pewarisan sifat-sifat biologis dari makhluk hidup. Kelima, flora dan fauna. Flora yang berarti jenis tumbuhan, fauna yang berarti jenis hewan. Coba amati gambar di bawah ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan pada gambar? Yap, benar. Ada ikan, bebek, gajah, katak, beruang, kera, rusa, burung. Dari gambar tersebut terdiri dari berbagai macam-macam makhluk hidup. Macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis atau spesies. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam, seperti hutan, sungai, dan laut, yang merupakan keanekaragaman ekosistem. Untuk keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada keanekaragaman genetik, ada keanekaragaman jenis atau spesies, ada juga keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Untuk keanekaragaman genetik ini, perbedaan gen dalam satu jenis makhluk hidup yang mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Contohnya, variasi genetik pada ayam menghasilkan berbagai jenis ayam, seperti ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam broiler. Yang kedua, ada keanekaragaman jenis atau spesies. Untuk keanekaragaman jenis atau spesies ini, variasi jenis atau spesies yang ada di suatu wilayah seperti gajah, rusa, ikan, bebek, harimau, dan burung. Ketiga, keanekaragaman ekosistem.
Untuk keanekaragaman ekosistem, variasi lingkungan tempat hidup makhluk hidup seperti hutan, sawah, sungai, dan laut. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik pada gambar di bawah? Pada gambar tersebut terdapat berbagai macam ikan, berbagai macam kata, ada juga berbagai macam kupu-kupu. Nah, contoh bermacam-macam ikan, kata, kupu-kupu tersebut merupakan keanekaragaman genetik. Perlu diingat kembali kalau keanekaragaman genetik itu yaitu perbedaan gen dalam satu jenis makhluk hidup yang mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Bisa dilihat pada gambar terdapat berbagai macam manusia. Dilihat dari rambutnya, dilihat dari kulitnya. Nah, manusia juga memiliki keanekaragaman genetik. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup, yaitu manusia, namun setiap manusia berbeda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang ikal, keriting, dan lurus. Bahkan dalam satu keluarga, perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Maka dari itu salah satu contoh dari keanekaragaman hayati dari tingkatannya keanekaragaman genetik. Perbedaan yang ada pada makhluk hidup yang sejenis dapat terjadi karena setiap makhluk hidup memiliki gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang memengaruhi karakteristik dan ciri fisik yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Lalu, faktor yang memengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia itu apa saja? Untuk faktor yang memengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia, ada 3 faktor. Yang pertama, letak geografis. Kedua, iklim tropis. Ketiga, ekosistem yang beragam. Untuk yang pertama, letak geografis. Perlu diingat kalau negara Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertemuan flora dan fauna dari Asia dan Australia sehingga menghasilkan variasi spesies yang sangat kaya. Yang kedua, faktornya iklim tropis. Akibat dari iklim tropis ini, curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sehingga menciptakan lingkungan yang cocok bagi berbagai spesies. Yang ketiga, faktornya ekosistem yang beragam. Ekosistem yang beragam ini di Indonesia memiliki berbagai jenis ekosistem seperti hutan, laut, sungai, rawa, dan padang rumput. Berikut beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita lihat bagian flora atau tumbuhan. Untuk bagian flora ada Flora Rafflesia arnoldi, ada anggrek bulan, cengkeh, ada juga pala. Kemudian contoh dari fauna atau tumbuhan bisa dilihat ada harimau Sumatera, ada burung cendrawasih, ada orangutan, ada juga komodo. Dan masih banyak lagi contoh keanekaragaman hayati Indonesia, flora dan faunanya. Apakah ada manfaatnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Ya, jawabannya ada. Manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menjaga ekosistem. Yang ketiga, sumber ilmu. Yang keempat, budaya. Kita lihat yang pertama, manfaatnya yaitu memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan ini dijadikan sebagai sumber utama bagi kebutuhan manusia, seperti pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Yang kedua, manfaatnya menjaga ekosistem.
menjaga keseimbangan ekosistem seperti penyerbukan tanaman dan penyediaan oksigen. Yang ketiga, sumber ilmu. Manfaatnya dari sumber ilmu ini dijadikan sebagai sumber penelitian untuk menemukan teknologi dan pengetahuan baru. Manfaat yang keempat, budaya. Banyaknya flora dan fauna menjadi simbol budaya dan tradisi suatu wilayah. Oke, materi mengenai kekayaan hayati Indonesia dicukupkan sekian. Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.